tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Menyalip kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Mari setiap jemaat Tuhan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kita ulangi dari awal. Bapa kau setiap jemaat Tuhan, katakan lagu ini. Seruan hatiku hadapan Tuhan, setiap persoalan kita, pergumulan kita, keluarga kita yang belum dipulihkan. Mari kita buka hati buat Tuhan. Dari kasih-Mu
Saudara, waktu saya di Makassar belasan tahun yang lalu, ada saat di mana saya sangat putus asa, keluar masuk pekerjaan, hidup tidak menentu, banyak utang, dan hidup serba kekurangan. Makan Indomie sehari 3 kali, makan sangat terbatas. Dan saat itu kami mengikuti Youth Spiritual Fellowship di Surabaya, di sebuah hotel, dan saya merasakan hadirat Tuhan di sana. Dan saya katakan bahwa lebih baik 1 hari di pelataranmu. Pada saat sudah selesai dan kami akan kembali ke Makassar menjalani kehidupan sehari-hari, saya tidak ingin pulang karena begitu banyaknya tantangan, percobaan, pergumulan. Dan lagu ini tadi sangat memberkati saya. Ku ingin tetap di sini. Mari kita nyanyikan lagu ini. Menikmati baitmu, ku ingin tetap Kami ingin tetap berada di baitmu Tuhan, dan memandang indah wajah-Mu. ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Ini kerinduan kami Tuhan. Menikmati baitmu, ku ingin tetap di sini. Sebab di sini tempat yang terbaik. Dan dalam hadirat. memandang indah wajah. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Menikmati baitmu, ku ingin tetap di sini. Dan memandang indah wajah. Ku ingin tetap di sini Tuhan. Ku ingin tetap di sini. Dalam hadirat Menikmati baitmu, ku ingin tetap di sini. Dan memandang indah wajah. ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Kami ingin tetap dalam hadirat-Mu, tempat terindah. Menikmati
kerinduan kami, segala kelaparan kami, semua kehausan kami adalah mau tinggal dalam hadirat-Mu, adalah menikmati bait-Mu. Itu yang menjadi prioritas kami Tuhan. Seluruh jemaat Sinar HGC Kingdom of God Timika selalu mau berendam menikmati hadirat-Mu. Terus tumpahkan rasa lapar dan haus itu Tuhan, agar kami terus mengejar yang ilahi. Terima kasih hadirat-Mu, terima kasih perjumpaan pribadi dengan-Mu, terima kasih kekuatan sukacita yang berlimpah daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan bersabda, berbicara kebenaran firman-Mu, lepaskan kuasa otoritas firman yang penuh kuasa, firman pedang bermata dua, menembus setiap hati, mengisi setiap relung-relung hati kami sampai penuh dan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kami pengertian, buka hati pikiran kami. Kami perintahkan setiap kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan menyingkir dari tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari lepaskan pengampunan. Baik firman Tuhan masuk di tanah hati yang baik. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sembunyikan di belakang salib-Mu agar kemuliaan-Mu yang semakin lipat dan semakin memenuhi kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan, dengan saya sama-sama katakan amin. Oke, shalom. Apa kabar? Dahsyat. Yes. Ya. Pagi hari ini JJ di depan situ, supaya lihat kau punya muka. Pagi hari ini saya akan sharing tentang kisah Yusuf, tapi yang sedikit dan banyak berbeda dari yang biasanya disampaikan di khotbah-khotbah. Kalau yang biasa kita dengar tentang Yusuf adalah bagaimana dia kabur dari Potifar, bagaimana dia dari sumur menuju penguasa, bagaimana dia dari penjara menuju penguasa, ya, bagaimana dia bukan anak sulung yang pernah saya sampaikan, tapi dia menjadi anak sulung karena dia mengambil tanggung jawab, ya, untuk membiayai seluruh keluarganya. Bagaimana dia perjuangan hidupnya selama 13 tahun, karena mulai dari 17 tahun dia sudah dibuang saudara-saudaranya, dan 30 tahun baru dia menjadi orang kedua di Mesir. Ya. Dari saya mau berbagi, dan biarlah ini memberkati kita semua, karena semua yang dibagi ini semua ada tentang Ruben, ada tentang Yehuda, dan ini sangat familiar dengan semua aspek-aspek kehidupan kita selama ini, ya. Amin. Siap kan tanah hati yang baik? Tadi sudah lepas pengampunan kan? Baik. Kita buka dari Kejadian 19 dan 20. Kejadian 19 dan 20. Kejadian 37 ayat 19 dan 20. Jadi tadi saya sudah sampaikan berganti-ganti. Kejadian 37 ayat 19 dan 20. Kata mereka kepada yang lain, lihat, tukang mimpi itu datang.
Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Ayat 20. Sudah ya, ayat 20. Oke. Kembali di flyer. Ini cerita tentang bagaimana Yakub sangat mengasihi Yusuf. Kalau kita baca semua terlalu panjangnya, saya cerita. Yakub sangat mengasihi Yusuf karena Yusuf adalah anak yang lahir di masa tuanya, anak daripada Rahel, istri yang dicintainya. Kan Yakub lebih mencintai Rahel ya daripada Lea. Oke. Ya, anak daripada Rahel. Dan Yusuf ini sangat menampakkan kasihnya kepada Yusuf dibanding yang lain. Memang saudara-saudara yang lain itu jahat, karena ada ayat di sana berkatakan ayat, dan di ayat 2 itu bagian akhir, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ya, nggak usah buka ya. Oke. Jadi dan Yakub membuatkan Yusuf baju jubah indah. Ya, ini semakin mempertajam hubungan antara Yusuf dengan semua saudara yang lainnya. Ya, tentunya Benyamin tidak ya. Jadi dengan 10 saudara yang lain. Oke, di Kejadian 37 ayat 19 sampai 20 tadi kita sudah baca. Di sana ya, saya kembali Kejadian 37 ayat 19. Lalu kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi itu. Lihat tukang mimpi itu datang. Kan sebelumnya Yusuf mimpi kan? Ya, sebelumnya Yusuf mimpi. Pada suatu kali ayat 5, saya bacakan saja ya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf dan mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab inilah, saya tidak cerita di flyer karena terlalu banyak, terlalu panjang. Ya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf dan mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Katanya, dengarkan mimpi yang kumimpikan itu. Tampaklah kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepadaku. Jadi berkasnya Yusuf tegak berdiri, semua berkasnya saudaranya itu sujud menyembah kepada Yusuf. Dan ayat 9, lalu bermimpilah pula mimpi yang lain dan diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari dan bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Matahari itu Yakub melambangkan, bintang itu melambangkan istri dari Yakub. 11 bintang melambangkan saudara-saudara Yusuf. Ya. Orang yang dulu usia 17 tahun Yusuf sombong, angkuh, dan sangat polos. Ada apa-apa dia langsung cerita kepada orang lain, menceritakan. Ingat, kalau Anda dapat mimpi, Anda dapat penglihatan, ceritakan kepada orang yang tepat. Ya, kalau Anda dapat sesuatu dari Tuhan, jangan ceritakan kepada orang fasik. Pasti Anda akan dianggap ya orang yang tepat. Ini Yusuf masih keadaan sombong, kan ya. Kita lihat nanti akhirnya bagaimana pada saat Yusuf sudah jadi penguasa dan saudara-saudaranya datang. Yusuf tidak bilang, nah apa kok? Saya sudah bilang mimpi saya yang lalu, tidak. Karena dia sudah banyak ditempa oleh masalah,
Dia sudah banyak belajar dari pengalaman sehingga dia menjadi rendah hati. Lihat orang yang pucuk, lihat orang yang masih dangkal, lihat orang Yusuf yang 17 tahun ini masih menggebu-gebu, masih cara penglihatan. Saya dengar suara Tuhan bilang kau begini, saya dengar Tuhan bicara sama saya kau jadi istriku. Contoh misalnya, ya, saya dengar apa segala itu, ya, kesombongan rohani. Padi semakin berisi semakin menunduk, dan akhir daripada saudara-saudaranya datang ke Mesir minta gandum, Yusuf tidak cerita lagi. Nah, dia tidak bilang, nah apa saya bilang mimpi saya 13 tahun yang lalu. Tidak. Karena dia sudah ditempa masalah, ditempa pergumulan, menyebabkan dia rendah hati. Ya, menyebabkan dia rendah hati. Nah, kadang-kadang kita harus ditempa banyak masalah supaya kita menjadi rendah hati. Amin. Ya. Mama Inci mana? Mengajar. Oke. Ya, kembali di Kejadian 37 ayat 19 dan 20. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi itu. Lihat tukang mimpi itu datang. Kan gelarnya Yusuf tukang mimpi karena karena mimpinya itu menyebabkan saudara-saudaranya semakin benci sama dia. Sudah dikasih jubah maha indah, lebih dikasihi daripada saudara-saudaranya, ya. Dibilang lihat tukang mimpi itu datang. Hati-hati Bapak Ibu, cara Anda mendidik anak Anda, ada satu yang dikasihi, satu tidak dikasihi, itu akan membuat gap, pemisah yang tajam. Ya. Caranya Yakub dalam mendidik, oke lah kalau memang dia mengasihi Yusuf, tapi dia jangan terlalu menampakkan ketidaksukaannya kepada 11 saudaranya yang lain, kepada 10 lah, ya, tidak termasuk Benyamin tentunya, ya, karena dari Rahel itu melahirkan Yusuf dan Benyamin. Oke. Nah, lihat tukang mimpi itu datang. Sekarang ayat 20, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan dia ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Kita bunuh dia dan kita mau lihat bagaimana jadinya mimpinya itu. Rencana manusia, ya, di flyer tadi. Ini iri hati. Perasaan iri hati bisa sangat sulit disadari karena alasan-alasan kita untuk itu tampaknya masuk akal. Namun bila tidak dikendalikan, perasaan iri hati dapat bertumbuh cepat dan membawa kepada dosa yang serius. Saya perhatikan kalimat yang berwarna merah, sulit disadari. Saudara-saudara Yusuf sulit menyadari perasaan iri hati mereka kepada Yusuf, ya. Dan perasaan iri hati itu bertumbuh dengan sangat cepat. Hati-hati kalau kita masih sering iri hati. Di Galatia mengatakan itu, ya, tentang iri hati, perbuatan daging. Lihat tetangga pakai tas baru, kita mau juga tas baru, kita iri hati. Lihat orang lebih sukses, kita iri hati. Lihat orang lebih dipakai Tuhan, kita iri hati. Lihat orang penari lain sudah mulai dekat gembala, iri hati. Lihat pelayan lain, jemaat lain lebih dekat gembala, iri hati. Lihat diajak makan sama gembala, iri hati. Ya, taruh kiri kanan, jangan iri hati, jangan suka iri hati.
Karena ini sangat sulit disadari, dan kacaunya lagi dia bertumbuh dengan sangat cepat. Ya, orang dipercayakan lebih lagi, ya, dipercayakan lebih lagi di perusahaan, iri hati, dapat promosi, gaji, iri hati sama yang dipromosikan gajinya lebih naik. Oh, kita begitu-begitu saja. Semakin lama Anda membiarkan perasaan iri hati bercokol, semakin sulit untuk mencabutnya. Semakin lama Anda sulit mencabutnya. Jadi contohnya seperti begini. Tanaman yang kecil, tahu ya? Yang kecil-kecil itu ya, itu mudah untuk dicabut, benar? Ya. Tapi ketika dia sudah tumbuh, sudah akarnya sudah gede, apa kamu cabut bagaimana? Benar? Sulit. Harus dipatok sekelilingnya, pakai linggis lah, pakai parang, dan dicabut pakai alat, benar? Kalau sudah segede ini batangnya, segini kecil, masih hijau, itu mudah, benar? Ya, semakin sulit untuk dicabut. Next, waktu yang tepat untuk menanggulangi masalah iri hati adalah ketika Anda memperhatikan diri Anda terus menghitung penghargaan, hadiah dan prestasi orang lain. Maksudnya apa? Ketika orang lain dipromosi, dihargai, ya, Anda amati, dikatakan memperhatikan diri Anda terus. Anda amati dia dan Anda berdoa, Tuhanku lebih besar, saya akan lebih tanam lutut, saya akan lebih giat bekerja, saya lebih setia dalam perkara kecil, supaya saya bisa juga seperti dia. Andalkan Tuhan, ya, amati, ya. Ini iri hati iri hati saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf, ya. Jangan kita iri hati, kita begini ya. Anak JJ ini anak kandung, Deborah anak dari lain papa, tapi tidak ada masalah dalam hal itu karena saya punya kasih seorang bapak, ya. Tidak ada pembedaan. Saya bilang sama Bukem, berikan yang terbaik buat Lodia. Ya, kita sudah merancangkan masa depannya. Jadi tidak membeda-bedakan. Ya, tentunya nanti ada sedikit dalam hal-hal tertentu. Ya, itu masing-masing keluarga ada seperti begitu. Ya, juga kalau antara dua anak, satu itu lebih penurut, saya tidak berbicara tentang Deborah dan JJ, kepada semua daripada kita, dan satu bandel, Anda pasti benar. Kalau Anda mempercayakan hal kepada yang belum matang, maka dia akan bisa merusak kepercayaan itu. Punya usaha, kemudian Anda mempercayakan usaha itu kepada yang belum matang, yang masih bandel, masih tidak setia dalam perkara keuangan, tidak bisa mengelola keuangan, habislah, benar? Gitu contohnya ya. Oke, ini baru yang pertama ya, akan ada banyak ya. Sekarang kita buka Kejadian 37 ayat 26 sampai 27. Kejadian 37 ayat 26. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita? Tolong satu orang baca.
Suara keras. Halo. Marilah kita jual, terlalu kecil suaranya. Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Kembali ke layarnya. Yehuda menyarankan sebuah pilihan yang tidak benar, namun akan membuat mereka yang tidak bersalah dalam pembunuhan. Kadang-kadang kita mengambil sebuah solusi karena solusi tersebut lebih kecil kejahatannya dibandingkan dengan yang lain, namun tetap bukan merupakan tindakan yang benar untuk diambil. Yehuda menyarankan daripada dibunuh kita apa tadi? Jual. Dia kafilah orang Ismail, kita jual saja. Karena dia mengambil solusi yang lebih kecil resikonya, ya. Mending kita dapat uang keuntungan daripada saudara kita ini darah daging kita. Amin. Tapi hati-hati dalam mengambil sebuah pilihan. Kadang-kadang kita mengambil sebuah solusi, tapi solusi itu tidak tepat. Kalau dalam masalah, dalam pergumulan kita mengambil pilihan, ada banyak pilihan. Hati-hati, berdoa kepada Tuhan supaya dalam ketepatan. Mau beli rumah, berdoa dalam ketepatan, jangan sampai terlalu panjang dan nanti kreditnya ke belakang berapa tahun dan Anda suami istri cekcok. Mau beli mobil, semuanya dalam ketepatan. Mau kasih sekolah anak, berdoa. Segala hal dibawa dalam doa. Jangan saja main. Sekolah mana bagus? Oh, itu si A bilang bagus, langsung dikasih di sekolah A. Tidak tanya Tuhan. Pada sekolahnya amburadul. Ya, mau bisnis begitu juga, mau bekerja begitu juga. Saya dulu itu bekerja, saya bawa doa 3 pekerjaan di depan saya ini. Ya, 1 di Palu, 1 di Manokwari waktu saya masih di Makassar ya. Satunya di mana lagi saya lupa. Saya tanya semua, saya berdoa semua. Saya tanya di sana ada pelayanan, di sana ada komsel, di sini bagaimana? Sampai mau dibelikan tiket ke Manokwari untuk PP untuk melihat dulu kondisi di sana. Restoran teman saya punya. Saya tidak dapat tandanya sehingga dalam komsel saya tanya kepada orang-orang yang peka, tolong doakan saya. Saya dapatlah nasihat dari gembala komsel, namanya korsel, koordinator sel, ya, karena Katolik. Di sini dapat saya teguhkan, saya kumpul semua dan saya dalam ketepatan saya berdoa. Akhirnya saya mengambil keputusan, saya di Makassar, tetap di Makassar. Ya. Pilihan-pilihan itu jangan pakai analisa kita, hitung-hitung matematika kita. Menurut pekerjaan di sini tinggi karena di sini manajer gajinya sekian, di sini gajinya cuma setengahnya, di sini kita ambil yang di sini, belum tentu itu dari Tuhan. Memilih pasangan hidup juga begitu, jangan lihat casingnya. Ya, hati-hati dalam mengambil pilihan. Saya sering berkata adalah sekarang ini akibat daripada keputusan yang Anda ambil di masa lalu, benar? Sekarang kalau Anda ambil keputusan, itu akan menentukan masa depanmu. Mau pindah ke kota lain, berdoa biar Tuhan tutup yang bukan daripada Tuhan, buka yang dari Tuhan. Ketika tandanya masih kabur semua, jangan pakai kita punya kepintaran. Memang kita ini seperti apa gitu ya.
Saya ini banyak kali karena terlalu merasa jago dulu, akhirnya begitu-begitu saja dulu, menganalisa segala sesuatu, ya. Akhirnya setelah saya mengandalkan Tuhan, baru terjadi, ya. Saya mau cerita panjang. Anda tahu toko di SP2? Ya. Itu sangat membantu, panjang ceritanya, ya. Dan itu dari Tuhan. Pertama dibuka di sana. Padahal kalau kita terlalu banyak menganalisa sesuatu, lihat analisa dunia itu terlalu bagaimana, ya. Contoh analisa dunia, kita buka, kita cari di main street, jalan utama yang ramai, belum tentu. Tapi kalau jalan dulu di Ahmad Yani, di sana dibilang semua yang buka toko di sana pasti tutup, ya. Tapi ada hadirat Tuhan, jadi tetap jalan, melewati krisis, melewati COVID, melewati krisis ekonomi global. Saya lihat kita jangan terlalu pakai kita punya pikiran-pikiran, mengambil keputusan, hati-hati, fatal akibatnya, ya. Ketika seorang mengusulkan solusi, kelihatannya bisa berhasil. Pertama-tama tanya kepada Tuhan, apakah solusi itu benar? Tanya kepada Tuhan, ya. Dalam hal apapun tanya kepada Tuhan. Mau kuliah di mana, mau sekolah di mana, bertanya. Mau ambil keputusan apa, yang tidak perlu tanya kepada Tuhan seperti pinjol itu sudah pasti salah. Kalau sudah pasti salah, ya. Kami sampai 2 tahun loh untuk buka usaha baru, 2 tahun berdoa. Ya, hati-hati. Hati-hati. Ya. Kemudian kita buka di Kejadian 37. Tadi kita sudah belajar tentang Yusuf, ya, tentang iri hati saudara-saudaranya, dan kita belajar tentang Yehuda. Bagaimana Yehuda membuat pilihan yang tidak benar. Sekarang kita lihat Kejadian 37 ayat. Ketika Ruben melihat sumur itu, ternyata Yusuf tidak lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kembali ke flyernya. Ruben kembali, dia lihat di dalam sumur yang tidak berair. Dia lihat tidak ada lagi Yusuf, dikoyakkan bajunya, dan dia bertanya, kemanakah aku ini? Ruben kembali ke sumur kering tersebut dan menemui Yusuf, namun adiknya telah hilang. Tanggapan pertamanya, apa yang terjadi padaku bukan apa yang terjadi pada Yusuf. Dalam situasi yang buruk, apakah Anda biasanya lebih dahulu memikirkan diri sendiri? Kalau ada masalah atau apa sih, bagaimana misalnya? Saya nanti mau jadi apa? Tidak pikirkan orang lain dulu. Ada satu keadaan, ada satu masalah. Bagaimana kalau nanti dia begini? Bagaimana? Semua tertuju sama dia. Bagaimana nanti saya? Bagaimana saya terus begitu. Ruben, ya. Ini kehidupan sehari-hari, ya. Pikirkanlah orang yang paling kena dampak dari masalah, maka lebih besar kemungkinan Anda akan menemukan solusi untuk masalah tersebut.
Saya bergaris warna biru. Ketika Anda memikirkan orang yang paling kena dampak dari masalah, maka lebih besar kemungkinan Anda akan menemukan solusi untuk masalah tersebut. Ketika Anda memikirkan orang lain yang jadi dampak masalah, ada banyak contoh, saya tidak bisa menerjemahkan karena masing-masing kita punya pergumulan, maka lebih besar solusi Anda, lebih besar Anda akan mendapatkan solusi. Bukan cuma memikirkan saya. Mengerti sampai sini ya, kata ya. Jadi sampai saya ngomong ini, Anda masing-masing pergumulan Anda ya, terjemahkan ke dalam masing-masing pergumulan kita ya. Kejadian 37 ayat 31 sampai 35. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silahkan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Kembali ke flyer. Untuk menutupi tindakan jahat saudara-saudara Yusuf, mereka ya, anak-anak Yakub menipu ayah mereka agar mengira bahwa Yusuf sudah meninggal. Yakub sendiri pernah menipu orang lain banyak kali, termasuk ayahnya sendiri. Ya, Kejadian 27 ayat 35. Tahu ya, Kejadian 27 ayat 35. Saya bukakan saja Kejadian 27 ayat 35. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat untukmu itu. Ya, ini cerita tentang Yakub memberkati Yusuf. Ya, Yakub diberkati oleh Ishak. Ya, seharusnya Esau yang diberkati. Ya, Yakub belajar mengenai pengalaman yang berat tentang betapa menyakitkan dan menghancurkannya konsekuensi dari penipuan. Ini dibohongi selama 13 tahun. Apa yang kau tanam, kau panen. Yakub dibohongi karena dia juga membohongi orang tuanya. Anak-anak, kalau kau bohongi orang tuamu, nanti kau dibohongi juga sama anakmu. Amin. Selalu itu berbuah. Ya, selalu itu berbuah. Hati-hati. Itu menyakitkan dan menghancurkan. Datang bawa sakit hati, padahal sebenarnya anaknya tidak mati. Ya. Kejadian 37 ayat 36. Kejadian 37 ayat 36. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepada pengawal raja. Tiba-tiba ia didorong masuk ke dalam sebuah peradaban yang paling maju di dunia saat itu ya, dan piramid-piramid yang gede, ya, rumah-rumah indah, orang-orang canggih, dan suatu bahasa yang baru. Dulunya waktu dia dijual, saya merenungkan ya, waktu dia dimasukin ke dalam sumur itu tidak terlalu, tapi pada saat dia dijual, orang Mesir itu dia dibelenggu jalan. Sakit hati itu dia melihat saudara-saudaranya menjual dia kayak barang saja dijual. Anda pikir, bisa bayangkan, Anda bayangkan kalau kita dihianati, dijual seperti barang.
Saya membayangkan itu, dan dia perjalanan itu kalau tidak salah 30 hari. Sambil dia berjalan begini, lihat saudara-saudaranya semua sakit hati. Saya merenungkan itu, Tuhan, saya merasakan sakit hatinya. Kita kalau baca Alkitab, kita renungkan itu, kita bayangkan itu. Saya sakit hatimu mungkin belum sama seperti Yusuf ketika dia dibuang sama saudara-saudaranya. Sakit hati itu diikat begini, sakit hati, ya. Pergumulan Anda, pergumulan kita itu belum sama seperti dia. Dijual seperti barang dengan harga berapa? 20 keping berapa sikal, ya, sikal perak. Sementara Yusuf melihat keahlian dan kepandaian tertinggi dari bangsa Mesir, ia juga melihat kebutaan orang-orang Mesir yang menyembah Allah yang tak terhitung banyaknya, yang berhubungan dengan setiap aspek kehidupan. Jadi dia datang, dia lihat di Mesir, wow, tuh lihat piramid-piramid semua, ya, lihat rumah-rumah canggih, oh, ya, dia bertemu dengan orang-orang bijak, orang-orang berilmu, ahli-ahli sihir semua, ya. Kejadian 39 ayat 20 dan 23, 20 sampai 23. Lalu Yusuf ditangkap dan ditahan dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikian Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepadanya Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kembali, penjara adalah tempat yang suram dengan kondisi yang buruk. Penjara digunakan untuk rumah para pekerja paksa, ya. Banyak orang yang dipenjarakannya tidak pernah dihadapkan kepada pengadilan, karena pengadilan diadakan sesuka hati penguasa. Yusuf berada di penjara lama sebelum dia dihadapkan kepada Firaun, dan kemudian dia dipanggil untuk menafsirkan sebuah mimpi. Jadi penguasa saat itu punya sesuka hati tidak menghadapkan dia ke pengadilan seperti Anda yang lihat Eliezer, Rambo, toh dihadapkan kepada pengadilan dan diadili. Tidak, sesuka hatinya penguasa saat itu, ya, sesuka hati penguasa. Yusuf berada di penjara lama sebelum dia dihadapkan kepada Firaun, dan kemudian dia dipanggil untuk menafsirkan sebuah mimpi, bukan untuk diadili, ya. Setiap tugas kecil yang dipercayakan kepadanya, kerajinan sikap positifnya segera diperhatikan pengawas penjara. Jadi pengawas penjara ini memperhatikan mulai dari hal-hal yang kecil, tangannya, dia mengembalikan segala sesuatu pada tempatnya, mengembalikan gitar ke tempat menara doa, semua, ya, semua hal-hal detail, masak diperhatikan, orang cekatan, keluar dari rumah, kunci rumah, matikan lampu, semua diperhatikan. Pengelolaannya semua, cuci piring, perhatikan, ya, semua itu diperhatikan dari hal-hal kecil. Sehingga apa yang terjadi, ya, ayat 23, kepala penjara tidak mencampur segala yang dipercayakan pada Yusuf. Dia tidak campuri, kita tidak campuri. Kalau orang dipercaya, kasih dia kepercayaan, pegang apakah satu usaha, tidak dicampuri, tidak diintervensi, tidak diatur-atur, harus begini, harus begitu, seperti anak kecil. Anda kalau yang masih diatur-atur terlalu banyak, Anda belum dipercaya. Sampai diatur soal keuangan,
Jangan sampai lagi diatur pakai KB supaya tidak ada anak lagi. Contoh. Bahkan disimpan gaji, kalau gajian disimpan supaya tidak habis, diatur-atur. Ya. Waktunya servis motor dikasih ingat lagi. Motor-motor dinas tidak merasa memiliki. Matikan AC. Lupa matikan AC. Diatur-atur. Sampai hal detil-detil bikin pusing. Bukan biar Tuhan tolong. Kemarin saya bilang Anda yang punya motor dinas seharusnya membawa jiwa 1 sampai 5 jiwa per bulan. Jangan keluyuran pakai motor dinas itu. Ya. Di 2 pelayan kemarin saya bilang ya. Next, kejadian 40 1 sampai 3. Buka. Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa? Kejadian berapa? 40. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepada juru minuman dan kepada juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Next. Oke. Kepala juru minuman, ini kepala ya. Saya buat ini jam 2 jadi. Dan kepala juru roti jam 2 subuh maksudnya adalah dua dari orang-orang yang paling dipercaya dalam kerajaan Firaun. Juru roti adalah yang bertugas menguasai makanan Firaun. Juru minuman mencicipi semua makanan dan minuman Firaun sebelum diberikan kepada raja untuk mengetahui bila ada yang tercemar atau diracuni. Kemarin waktu G20 di Bali, itu kepala-kepala negara dicicipi dulu makanannya sebelum disajikan kepada mereka. Ya, ini tercemar atau diracuni, dicicipi dulu. Bahkan masing-masing kepala negara bawa orang kepercayaannya untuk ya. Mari kalau tidak salah kemarin Biden ada yang sebelum Biden makan dicicipi. Kalau tidak salah ya, dicicipi dulu. Ya. Enak tuh dicicipi dulu. Aman tuh. Ya. Ini orang-orang kepercayaan ya. Next, Kejadian 40 ayat 8. Ayat 8. Kejadian 40 ayat 8. Kita lihat apa lagi. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Ini juru minuman dan juru roti ya. Lalu dibilang kami berdua ya bermimpi. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Ke flyernya. Satu rahasia dari kesaksian yang efektif adalah dengan mengenal kesempatan-kesempatan untuk menghubungkan Allah dengan pengalaman orang lain itu. Ketika kesempatan muncul, kita harus mempunyai keberanian untuk berbicara seperti yang Yusuf lakukan. Selalu Yusuf melihat kesempatan itu menghubungkan pengalaman orang itu dengan Tuhan. Ketika ada temanmu, kerabatmu, tetanggamu, keluargamu sharing dengan Anda, kok hidup saya begini. Hubungkan itu dengan Tuhan. Kalau kau mau begini datang ibadah. Ya. Ada temanmu yang lagi suram hidupnya,
dapat hal yang tidak bagus, pelecehan atau apa, mari hubungkan dia dengan Tuhan. Jangan diam saja. Ya. Punya kesempatan untuk berbicara. Kita mempunyai keberanian untuk berbicara seperti yang Yusuf lakukan. Setiap temanmu punya kesempatan. Ya. Amin. Amin. Next. Kejadian 40 ayat 23. Kejadian 40 ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, lalu melainkan dilupakannya. Kalau Anda sudah berbaik, next. Kalau Anda sudah berbuat baik sama orang dan Anda dilupakan, ya sudah. Ya. Kita merasa diabaikan, tidak dianggap, dilupakan. Jangan terkejut bila seringkali orang-orang tidak tahu berterima kasih, tidak pernah minta terima kasih, tidak senyum pun juga. Kita sudah bantu, malahan bicara kita dari belakang. Amat, yang penting saya tetap fokus sama Tuhan. Amin. Kalau kau ditolak cintamu, peduli amat. Masih banyak yang lain. Amin. Yostan, mati 1 tumbuh 1000. Luar biasa. Kenapa bukan mati 1 tumbuh 1 juta? Tapi jangan bilang mati dong. Bilang tidur 1, bangun 100.000. Karena ini orang jangan mati, kasihan. Kalau kau sudah berbuat baik sama orang dilupakan. Mama Yeremia sudah bagi makanan apa semua, dilupakan, tidak dianggap, pusing amat. Penting berdoa sama Tuhan. Tuhan, kau tahu hatiku. Karena kita sudah berbuat baik, kita bantu, kita tegur orang. Ada youth di sini menegur orang. Sesudah ditegur yang baik, apa jawabnya? Kau siapa jadi? Kau siapakah? Tegur-tegur saya. Ketemu di jalan tidak juga ingat kita kah? Kita yang pernah tolong, tidak usah. Ya. Kita yang pernah bantu dia, sepertinya diabaikan begitu. Sepertinya dia lihat kita itu tidak ada. Sepertinya dia lihat kita ini hantu. Hantu kan dilihat tidak ada, benar? Tidak usah, cuek amat. Ya. Bilang kiri kananmu, cuek amat. Hah? Kejadian 41 ayat 14. ayat 14. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf, segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. Ke flyernya. Nah, apakah Yusuf mempunyai waktu untuk siap-siap? Dia jawabannya ya, bisa tidak. Kemungkinan besar tidak. Karena tiba-tiba saja dia disuruh, Firaun mau ketemu. Ini Firaun lagi panik, ini ada mimpi. Dan gelisah mimpinya. Seluruh ahli-ahli semuanya, ahli sihir dipanggil, ahli-ahli nujum. Tidak ada yang bisa terjemahkan. Dia pusing. Dia cari semua, kalau tidak saya bunuh semua. Carilah, pergi. Oh iya, saya ingat juru minum, saya ingat dulu 2 tahun lalu ada yang terjemahkan mimpi. Sini, Yusuf, ada apa? Langsung dibawa. Tidak ada kesempatan buat Yusuf. Namun Yusuf siap untuk hampir segala hal karena hubungannya dengan benar dengan Tuhan. Saya pernah bilang, siap selalu.
Ketika kesempatan itu datang, kau sambar, kau rampas. Salah satu definisi sukses adalah ketika kesempatan bertemu dengan persiapan, itu momentum. Siap saja, kau siap saja. Siap. Dan segala pribadimu ketika lewat wanita cantik dan dia mau sama kau, sambar. Jostan, tak? Pokoknya siap. Siap artinya apa? Siap dalam segala hal, jangan terlambat datang kayak tadi 10 menit. Ada pernah begini. Ada pernah saya dengar cerita seorang hamba Tuhan, dia memutuskan pacarnya laki-laki itu karena dia cek bahwa laki-laki itu yang kejar dia tidak pernah berdoa pagi. Itu tidak siap pria itu. Ya, dicek, check and recheck semua, check and recheck. Cek enggak, dia suka main game, sudah usia berapa tahun masih main game. Nah, cek semuanya, dicek. Siap, harus siap. Ada tawaran bisnis, kita sudah siap. Ada tawaran pekerjaan, ada tawaran pelayanan, kita sudah siap sambar. Ada minta kita menari KKR, siap sambar, karena semua sudah penuh dengan roh Tuhan. Amin. Tidak pada saat itu Anda menari gontok-gontokan, menari satu lagi ini dengan yang lain. Tidak, dalam keadaan ready, siap seperti tentara. Ada tawaran pelayanan, besok KKR isi penari, langsung sambar, kami siap. Pasukan terdahsyat siap. Karena sudah penuh rohnya. Sudah makan. Tessa dengan Michi ini awal Januari ini pindah ke BTS. Dan sekarang kami tanya timbangannya kemarin. Bayangkan, Michi naik 5 kilo dari Januari sampai Februari. Dari 32 sampai 37. Dan Tessa naik 5 kilo juga dari 50 sampai 55. Saya bilang begini, jangan pindah ke BTS. Tidak terima lowongan lagi. Jangan hanya berat badan yang naik, tapi roh juga harus semakin berat. Amin. Kalau rohmu berat, siap terus. Ada masalah, siap. Ada masalah, ready. Ada siap masalah, ada orang kerasukan, marah sini, keluar dalam nama Yesus. Dalam keadaan siap, dalam keadaan apapun, karena hubungannya benar dengan Tuhan. Ada hubungan dengan Tuhan. Orang yang tidak siap akan didapati hal-hal celak di dia. Entahkah dia lagi nonton video seks, kedapatan lagi berbuat yang tidak bagus, lagi gosipin orang, tidak siap. Oh, ini tidak betul, ini jangan kita pakai. Oh, ini lagi iri hati. Selalu orang yang cari orang siap. Kesempatan itu setiap saat datang. Cerita 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh, semua itu akan datang. Kematian itu pasti datang. Ya, salahnya kita siap atau tidak. Anda harus siap terus. Amin. Siap. Are you ready? Ya. Kejadian 41 ayat 16. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kita harus berhati-hati untuk melakukan hal yang sama, mengambil penghargaan itu untuk diri kita sendiri dengan mencuri kehormatan milik Allah. Jangan diam bila Anda mengetahui bahwa Anda seharusnya memberikan kemuliaan dan penghargaan kepada Allah. Yusuf bilang, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah.
melainkan Tuhan yang memberikan pengertian tentang mimpi itu. Selalu untuk Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Jangan Anda dipuji, wah, tidak. Jangan mau tampil terus di depan. Ini mesbah bukan panggung. Selalu persembahkan kemuliaan untuk Tuhan. Ya. Selalu bilang itu untuk Tuhan. Saya berkali-kali dulu sering bilang waktu kita di Ahmad Yani tinggal, bukan enak sekali sayurnya. Bukan bilang puji Tuhan. Selalu kalau kau dipuji, Ibu Mince kok dipuji cantik sekali Ibu Mince, bilang puji Tuhan. Ya, bilang puji Tuhan. Papa Ken ganteng sekali, puji Tuhan. Yang kata pertama itu harus puji Tuhan. Ya, memang Papa Ken ganteng. Lebih ganteng lagi kalau lapor Abah. Tepuk tangan dulu. Haleluya. Selalu ini untuk Tuhan. Ada kesaksianmu seperti kemarin Ruth, kesaksian Tuhan yang buat semuanya itu. Kau diberkati Tuhan semua. Ya, jangan bilang itu kebetulan. Ya. Amin. Kejadian 41 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada raja pegawai, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Seperti gini, mungkinkah kita mendapat orang seperti gini penuh dengan roh Tuhan? Mungkin kita tidak menafsirkan mimpi, tapi kita dilihat, orang melihat kita. Firaun melihat Yusuf sebagai orang dipenuhi dengan roh Allah. Biarlah orang-orang di sekeliling kita melihat kita orang-orang yang punya Tuhan. Firaun menyadari bahwa Yusuf seorang yang penuh dengan roh Allah. Anda mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menafsirkan mimpi raja. Tetapi orang-orang yang mengenal Anda di sekeliling Anda semua harus dapat melihat di dalam hidup Anda. Harus dapat melihat Tuhan di dalam hidup Anda melalui perkataan yang baik, perbuatan Anda, nasihat-nasihat bijaksana Anda, tata krama Anda menghargai orang. Meskipun orang itu kelihatan tingkah lakunya kayak anak-anak, Anda tetap hargai. Tindakan perbuatan Anda, boncengan pasangan suami istri, itu dinilai setiap sita. Apalagi kalau pemimpin itu paling banyak diamati orang. Semua kita diamati. Kalau Tia pasti diamati, minimal satu yang amati, Yostan, minimal. Bisa jadi 5 orang yang amati, benar? Kalau saya dengan Bugam pasti lebih dari 200 yang amati pasti. Sekeliling kita diamati loh. Anda dalam pengamatan, Anda dalam pengawasan, benar? Apalagi Timika kotanya kecil. Anda jalan ke sini ketemu di Pomako, Anda ke Kuala Kencana ketemu. Jangan bertingkah aneh, karena kok akan ketemu orang. Promosi yang paling hebat di Timika itu promosi mulut, benar? Kemarin saya tanya di radio, berapa efeknya karena saya promosikan di radio ini berapa kali? 40 kali sehari. Tidak ada. Saya pernah pasang iklan waktu 10 tahun lalu, iklan di koran, kurang. Promosi yang paling hebat di Timika itu promosi mulut. Artinya ada apa? Artinya apa? Berterima kasihlah kepada orang-orang cerewet. Tuhan, saya ada satu kali saudaranya Bugem, ini siapa? Mai. Ya. Datang lagi satu ya dari SP3 semua.
Baik. Tuhan tolong ketemu semua. Bicara sampai berjam. Tapi saya berdoa di depan tamu, saya berdoa. Penginjil itu, pengkhotbah paling hebat itu orang cerewet. Kalau diputar itu bicaranya untuk Tuhan, Tuhan, haleluya. Kalau dia jadi penginjil itu, dahsyat men. Ya. Jadi doakan orang cerewet itu jadi penginjil, jadi pengkhotbah, benar? Ya. Bilang kok harus doakan dia supaya dia berkhotbah karena dia tidak putus-putusnya. Seperti senapan. Ya. Doakan. Jadi jangan kesal tapi doakan. Baik Tuhan, saya doakan 1 hari 1000 kali. Haleluya. Amin. Kalau istri cerewet, doakan supaya jadi penginjil. Amin. Ya. Amin. Ya, ini calon penginjil ini Kristen. Aduh, woi, halo, Iten. Ya, calon penginjil. Amin. Jadi jangan kesal bapak-bapak kalau ketemu dengan orang yang super cerewet. Doakan supaya dia jadi penginjil, pengkhotbah. Amin. Kayaknya sampai di sini habis. Apakah saudara, rekan kerja, rekan pelayanan Anda, rekan bisnis Anda melihat Anda sebagai orang yang dipenuhi Roh Allah? Kau lihat dipenuhi Roh Tuhan tidak? Kau lihat dipenuhi Roh Tuhan tidak ya? Filipus lihat Juan dipenuhi Roh Tuhan tidak? Ya, kita harus dilihat sebagai orang yang dipenuhi Roh Tuhan. Kenapa? Dalam tindakan kita, tingkah laku kita, cara kita ngomong. Mudah saja untuk mengetahui. Satu kali saya rapat dengan Bapak rohani saya, dan Bapak rohani saya bertanya, apakah dia orang yang diurapi Tuhan? Mudah saja untuk melihat dia. Kalau orang diurapi, apa yang keluar dari mulutnya? Apa yang paling banyak dia bicarakan? Gosip kah? Makanan kah? Babi rica kah? Pesta kah? Atau jiwa-jiwa firman Tuhan? Salah satu saja yang dinilai. Amin. Tamat. Setelah ini kalau Anda baca itu masih ada kisahnya ya, tentang mulailah 7 tahun, tentang Yusuf mengelola 7 tahun kelimpahan untuk mempersiapkan 7 tahun kekurangan. Dengar, saat itu belum ada kulkas. Gandum itu bagus untuk disimpan dalam waktu lama, bahkan dipakai untuk sebagai mata tukar uang gitu. Ya, bagaimana seorang Yusuf mengelola 7 tahun kelimpahan ini, menampung semua, bagaimana dia mengelola tahun demi tahun, panjang ceritanya. Ya. Kalau Anda diutus, kalau saya utus Anda, Esther, pergi ke pedalaman ini, harus jadi Yusuf di sana. Jangan jadi Simpson. Tahu bedanya? Ya. Jadi Yusuf jadi orang kepercayaan, orang nomor 2 yang mengubahkan satu bangsa, mengubahkan daerah itu. Kalau jadi Simpson apa? Mati. Amin. Ya. Amin. Mari kita nyanyi, ku ingin tetap di sini. Lainmu, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini.
tubuh dan darah. Mari lepaskan pengampunan. Terima kasih untuk tubuh dan darahmu. Terima kasih pengorbananmu habis-habisan sampai kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Biarlah ketika tubuhmu dan darahmu menyatu dengan kami, selain persekutuan dan penderitaanmu, kami menerima gairah, passion, gelora, kerinduan, kausan, kelaparan untuk terus mau mengejar, mau mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatu. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita minum. Kasih tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah kami terus menyatu dengan hati-Mu. Engkau dalam kami dalam Engkau. Kami melihat, kami bertindak, kami berpikir, semuanya berdasarkan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Karena Engkau yang mengendalikan kami, Engkau yang di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Tuhan yang besar, yang memulihkan hati kami. Kami berdoa kesembuhan terjadi untuk keluarga kami, pemulihan untuk keluarga kami. Dari tempat ini kami berdoa kuasa Tuhan turun dalam nama Yesus, memulihkan dalam nama Yesus, menyembuhkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang luar biasa. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih setiap jamahan-Mu, gelora cinta. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami mau pulang, Tuhan lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Perjalanan kami pulang, biarlah setiap yang melihat kami, melihat ada roh Allah, roh Tuhan di dalam diri kami, seperti Firaun melihat Yusuf. Karena tindakan kami, kelakuan kami yang hari demi hari semakin berubah, menjadi semakin lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengangkat wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan melindungi keluar masukmu dalam nama Tuhan Yesus. Kita tetap sehat, semakin kuat, semakin bergairah, semakin cinta Tuhan, sampai kedatangan Tuhan menjemput kita. Yang terima berkat sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.